Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini namanya aja yang muncul ini. Cuma Hadi aja yang muncul, videonya yang lain yang muncul. Baik, Kabul Budiono, mana Kabul Budiono? Kabul Budiono mana? Ya kan ada orangnya kan? Itu yang saya curiga. Karena di minggu kemarin itu di semester 6 itu ada 3 orang namanya ada, videonya enggak ada, saya panggil berkali-kali enggak ada, akhirnya saya alpakan aja. Walaupun dia komplain, karena saya panggil berkali-kali 3 orang itu tidak muncul-muncul. Coba ganti ke RRQ Indonesia ya Allah. Kabul Budiono. Hadir. Bukan hadir, saya mau tanya ini. Coba jelaskan apa yang kamu sudah baca dari materi hari ini soal apa materi hari ini? Pak. Belum Pak, soalnya tadi ada kesibukan tadi pagi. Bukan tanya saya mau soal sibuk atau tidak sibuk. Saya mau tanya apa yang sudah kamu baca hari ini soal materi itu? Belum Pak. Belum. Saya ingin 2 arah soalnya ini. Saya partisipatif dari pagi sudah saya WA, subuh itu saya sudah WA itu. Untuk dibaca baik-baik. Diki. Mana Diki? Diki, apa yang dimaksud dengan welfare state, Diki? Mana Diki nih? Diki Priyama. Storing itu. Diki mana? Hadir. Apa yang kamu ketahui tentang welfare state? Apa Pak? Welfare state, negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan. Negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Dalam konstitusi itu di pasal berapa diatur negara kesejahteraan? Belum baca, belum terlalu baca materinya. Belum baca materinya Pak. Belum pernah buka kayaknya. Karena saya sudah cek LMS, belum ada yang buka LMS. Sudah kelihatan itu mana yang buka LMS, ketahuan. Gitu. Andi Perdana apa? Apa itu negara kesejahteraan di Perdana? Mana Andi ini? Andi? Apa itu negara kesejahteraan? Sepengetahuanmu.
Itu Andi, yang pegang kepala. Materi di awal, di dalam materi mungkin nggak ada yang lihat materi. Percuma kita kasih materi di LMS itu, tapi nggak ada yang buka, nggak ada yang baca. Teori Sama- lembaga negara kan? Sama sudah dikirim, sudah baca nonton video itu, apa bedanya kuliah 15 menit di depan kelas dengan kuliah 15 menit dengan video dengan kuliah 2 jam di depan kelas. Apa yang diterima? Itu ada video-video dikirim di Telegram itu. Jadi jangan dosen aja yang diharapkan untuk menjelaskan gitu loh. Kan sudah di resume bukunya. Apa hasil resumenya? Mestinya kan resume buku itu bukan hanya mengetiknya, menyalinnya, tapi membacanya kemudian. Hati-hati soalnya harus banyak membaca. Kalau hanya argumentasinya disampaikan dengan tanpa dasar, tanpa teori, itu yang bahaya. Sederhana pertanyaannya itu, apa itu negara welfare state? Doktrin welfare state itu seperti apa? Negara kesejahteraan itu seperti apa? Pernyataan sejarah itu antitesa dari negara liberalisme dan negara sosialisme. Itu negara welfare state. Dia bukan lagi menjadi negara penjaga malam. Jadi negara ini bukan hadir pada saat ada masalah, ada hal yang harus diselesaikan, tapi dia hadir untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan pada masyarakatnya. Itu dalam bentuk bagaimana? Dalam bentuk jaminan sosial, dalam bentuk lapangan pekerjaan. Itu negara-negara kesejahteraan. Bukan kemudian hadir ketika ada masalah. Misalnya negara itu ada ketika ada bencana, negara itu ada ketika ada wabah. Bukan seperti itu, tapi dia hadir untuk bagaimana proses menyelesaikan kesejahteraan itu. Kalau negara hanya sebagai penjaga malam di zamannya Plato itu atau di zamannya Aristoteles itu, di zamannya Polis itu, ya negara ini hanya hadir kemudian hanya memberikan vaksin, itu selesai, kemudian tidak sampai di situ. Tapi bagaimana berjalannya perekonomian masyarakat, bagaimana jalannya pemerintahan ini untuk kepentingan masyarakat, itu welfare state kemudian. Dalam pasal berapa diatur welfare state? Itu jelas. Di dalam pasal 33, di dalam pasal 32, dari pasal 22, dari pasal 20 sampai pasal 33, 34 juga bagian dari welfare state. Itu masyarakat parti miskin. Begitu. Andi. Mana Andi nih? Saya nggak mau nampilkan materi di sini soalnya. Saya mau lihat wajah-wajahnya karena ini kan nggak ada fotonya ini. Apa nilainya tinggi kemarin ya? Firman kayaknya ya, Firman Suhada itu paling tinggi nilainya 80 berapa itu. Firman paling tinggi nilainya. Saya mau tanya ke Firman dulu ini. Pak. Hah? Ya, siap. Firman atau siapa paling tinggi nilainya kemarin itu yang 80-an? Saya 83. Siapa 83? Firman. Oh, Firman. Betul, Firman berarti yang paling tinggi nilainya itu. Ada yang nilainya 30. Tidak mau saya sebut. Ada itu yang nilai 30. Rata-rata nilainya 50. Metodologi itu Pak susah sekali. Metodologi itu tidak susah. Nanti itu metodologi kita bicara konstitusi dulu ini. Konstitusi. Ini Latar dasar belakang. ini. Ini roh atau ini spiritnya ini dari semua hukum ini nanti ini. Kalau tidak paham konstitusi, bagaimana mau bicara hukum pidana? Bagaimana mau bicara hukum perdata? Bicara hukum administrasi negara? Bicara hukum tanah, hukum agraria, hukum adat. Kalian tidak paham roh spiritnya, dasarnya. Spirit of law-nya, itu kemudian orang bilang. Spirit hukumnya itu ada di konstitusi.
Bagaimana mau bicara negara kesejahteraan yang ada di konstitusi? Bagaimana bicara tentang negara hukum, negara kesatuan? Kalau negara hukum aja tidak tahu spirit of law-nya itu di mana. Negara kesejahteraan itu spirit of law-nya ada di mana. Itu ada di konstitusi semua. Makanya hukum tata negara itu grandmother-nya hukum, kemudian dikatakan. Ibu atau induk dari segala ilmu hukum itu ada di hukum tata negara. Dia di situ belajarnya harus tuntas di hukum tata negaranya. Yang lain itu bicara asas nanti kemudian diselesaikan. Karena spiritnya itu ada di konstitusi. Konstitusi itu setengahnya itu bicara tentang hak asasi manusia. Yang itu ada di hukum pidana kemudian. Bicara hak asasi manusia maka dia bicara hukum pidana. Bicara soal ultimum remedium, tentang perlindungan hukum, tentang primum remedium, istilahnya 3 hal. 3 hal tertinggi dalam hukum pidana itu adalah ultimum remedium, perlindungan hukum, primum remedium. Itu asas hukum tertinggi hukum pidana. Ultimum remedium, primum remedium, dan perlindungan hukum. Itu hukum pidana kalau kita bicaranya. Kalau bicara hukum perdata, maka bicara tentang common property right, hak pribadi seseorang kemudian. Itu yang sering disebut dengan asasnya common property right istilahnya. Itu ada di konstitusi semuanya. Berbicara hukum administrasi negara, maka bicaralah kemudian yang namanya hukum tata negara, induknya. Ini semuanya menginduk ke hukum tata negara. Jadi disitulah dasar kemudian kita bicara semua ilmu hukum. Kalau konstitusi tidak kita selesaikan, maka kita tidak akan paham. Karena induknya semua pelayanan publik ya konstitusi. Mau bicara otonomi daerah ada di konstitusi. Mau bicara lembaga negara yang mana mau dibicarakan, kepolisian, kekuasaan kehakiman, semua ada di konstitusi. Jadi induknya itu yang harus selesai tuntas dulu ini, hukum konstitusi dan lembaga negara. Baru kita masuk ke lembaga hukum yang lain. Makanya kenapa tidak lulus hukum tata negara tidak bisa mengambil hukum konstitusi ya? Bagaimana mau bicara hukum tata negara, mau bicara hukum konstitusi, hukum tata negara aja belum tuntas, tidak lulus gitu misalnya. Ya luluskan dulu itu baru, nah itu persyaratnya kemudian. Jadi kalau tidak lulus hukum tata negara tidak bisa ambil hukum administrasi negara. Besok itu. Jadi ada tiga dasar yang tidak bisa dilanjutkan kemudian. Hukum perdata, hukum pidana, hukum konstitusi. Itu dasarnya. Jadi kenapa penting peran dari sebuah lembaga negara? Karena lembaga negara itu adalah tugas yang diberi oleh pemerintah pusat. Jadi dia berfungsi untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga lain, misalnya lembaga dalam bidang usaha, atau lembaga dalam bidang pemerintahan, lembaga dalam bidang usaha, itu makanya ada Menko Perekonomian. Lembaga dalam bidang negara, state, itu makanya ada Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, di situ bicaranya. Kemudian ada lembaga bidang keamanan, itu ada makanya kemudian kesejahteraan sosial, itu ada Menteri PMK, Menko PMK misalnya. Nah, ketiga hal itu yang kemudian mencirikan dari negara welfare state. Jadi pelindungan hukum, pelindungan sosial, dan pelindungan sandang pangan papan. Sandang pangan papan itu kesejahteraan sosial ya. Sandang pangan papan. Perlindungan hukum, perlindungan sosial, sama satu lagi perlindungan kerohanian itu agama itu pangan papan. Nah, Pak, mau nanya Pak. Ntar dulu, saya jelasin dulu. Saya yang nanya, nanti saya menjelasin. Jangan ditanya. Makanya saya suruh baca. Saya yang mau bertanya, bukan saya yang ditanya. Nah, jadi negara itu bukan hanya kemudian terdiri dari lembaga-lembaga tadi. Jadi negara juga lahir untuk mewakili kepentingan-kepentingan daerah. Jadi negara kesatuan itu lahir bukan atas dasar, beda dengan Eropa ya.
Jadi kalau kita mirip Indonesia ini mirip dengan Eropa, kalau dia kemudian ada negara Lombok, negara Sumbawa, negara Jawa, negara Sunda, negara Jakarta atau Betawi, negara Palembang, Lampung. Nah, kalau dia seperti itu, maka dia akan mirip dengan Eropa. Eropa kan seperti itu, ada Jerman, Italia, itu negara-negara kecil sebetulnya. Kecil negara itu dengan bahasanya masing-masing kemudian. Nah, seperti itulah suku bangsa itu sebetulnya. Di Eropa itu sebenarnya kalau kita ibaratkan itulah suku bangsa, tapi dia menjadi negara kemudian. Dia menjadi peradaban yang maju kemudian. Dia menciptakan peradaban yang lebih maju dari peradaban-peradaban yang ada di tempat-tempat lain. Karena apa peradaban itu, karena apa peradaban itu maju? Karena dia kemudian, kalau kita bicara soal bola lampu misalnya, pernah dengar nama Tesla enggak? Ya, Tesla tahu. Apa Nama Tesla? Pak, Apa Ya Pak, Tesla? tahu nama itu Pak, cuma nggak kenal. Nikola Te- Tesla Apa Tesla itu? yang listrik itu. Dia seorang penemu listrik pada dasarnya Pak, orang Iya. ahli fisika. Ahli fisika. Tahu Thomas Alva Edison enggak? Iya, yang lampu itu. Dia penemu lampu Pak. Yang lampu. Apa bedanya Thomas Alva Edison dengan Tesla? Tesla dia menemukan listrik. Pak, Kalau Tesla itu dia listriknya Pak, tapi kalau Alva Edison itu dia ke bola lampunya Pak yang menyala gitu. Pada saat dia jadi orang hebat itu, apakah dia bersama-samaan atau dia berbeda generasi? beda. Hah? Lemparannya generasinya Pak. Hah? Pada saat itu Tesla pernah meminta bantuan kepada Alva Edison, cuman Alva Edison yang menipu lah sifatnya begitu Pak, yang mengkhianati Tesla. Terus? Mau bangun pemancar besar yang memungkinkan semua orang gratis. Apa ya namanya itu? Dan hari ini Tesla itu menjadi merek mobil yang paling mahal di dunia, kan? Ya, mobil mobil Ya, listrik. mobilnya Pak. Mobil listrik termahal di dunia itu Tesla. Jadi jangan kaget dengan nama Tesla. Tesla ini orang hebat, orang pintar di zamannya Thomas Alva Edison. Gitu. Tapi dia lahir di zaman industri, gitu ya. Dia dipaksa mengikuti apa keinginan industri. Gitu. Beda dengan Thomas Alva Edison bisa mengikuti perkembangan industri. Tesla ini lebih pintar sebenarnya dari Thomas Alva Edison. Apa yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison itu ditemukan oleh Tesla kemudian. Tesla menemukan itu dia dipaksa oleh industri pada saat revolusi masih 1.0. Itu ya revolusi industri di Inggris pertama kali kan 1.0. Hari ini kan revolusi industri 5.0 di Cina. 4.0 masih di Eropa, tapi di Cina sudah 5.0. Nah, 1.0 itulah perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau bisa dibilang itu zaman apa istilahnya di Eropa itu zaman Renaissance ini ya. Renaissance, zaman apa? pembaharuan, Renaissance. Renaissance, zaman pembaharuan. Memunculkan yang namanya Tesla tadi sama Thomas Alva Edison. Cukup banyak penemu-penemu kemudian muncul. Tapi perdebatan Tesla dan Alva Edison ini menjadi perdebatan yang menarik kemudian. Ada yang memanfaatkan dan ada yang dimanfaatkan itu kemudian. Ada Tesla, ada Thomas. Thomas mengambil kesempatan untuk memanfaatkan Tesla. Tapi Tesla juga dipaksa untuk mengikuti perkembangan industri. Dia harus mengikuti industri kemudian. Nah, hari ini ilmu pengetahuan seperti itu. Kampus dipaksa untuk mengikuti industri. Jadi industri, ketika kita tidak mampu mengikuti industri, maka kita tidak mampu untuk menjadi pekerja itu kemudian. Nah, itu ya kemudian. Makanya kampus Merdeka itu bagian dari mengikuti industri. Keinginan industri yang harus kita ikutin, bukan keinginan kampus. Nah, tapi kalau mengikuti keinginan kampus, ya kita tinggal lepas. Seleksi alam kemudian yang terjadi. Kalau kita mau itu kan. Nah, kalau kita mau seleksi alam, ya kita tinggal lepas mahasiswa. Ngikutin apa keinginan mahasiswa. Tapi kalau persoalan pekerjaan nanti, ya itu seleksi alam. Siap tidak dengan seleksi alam. Kalau seleksi alam, ya kampus-kampus yang maju yang kemudian yang menjadi dibutuhkan.
Makanya kampus Merdeka Belajar dan kampus Merdeka itu bagian dari kebutuhan industri, kebutuhan perusahaan. Kemudian perusahaan tuh ingin mahasiswa hukum yang seperti ini, pokoknya dia memahami kontrak yang dia mau, memahami kontrak digital itu seperti apa. Hati-hati hari ini tukang parkir itu sudah jarang. Orang parkir dengan mesin, bukan lagi dengan tukang parkir. Yang ada itu mesin parkir. Nah, hari ini sudah tidak ada lagi Gojek, tidak ada lagi ojek, yang ada adalah Gojek kemudian. Orang tidak perlu lelah-lelah pergi untuk membeli makanan, cukup dengan lewat Android dia bisa sudah memesan makanan. Itu zaman digitalisasi kemudian. Banyak pekerjaan yang kemudian dikerjakan dengan robot kemudian. Besok ada namanya, mana bukunya ya? Mana buku saya tadi, saya ambilkan buku saya itu. Soal Ada suaranya. nah ini Thomas L. Friedman. Thomas L. Friedman bilang gambarnya ya? Tidak kelihatan gambarnya Pak Rusin. Slide-nya juga tidak kelihatan ini, Pak. Saya mau buka slide. Tidak ada slide, saya buka. Cari sendiri slide-nya. Oh iya, iya. Saya sudah sharing. Saya sudah tahu, makanya sudah paham. Karena aduh. Nih, ada Lexus dan pohon zaitun. Memahami globalisasi. Pohon Lexus dan pohon zaitun. Nah, jadi di Amerika itu hari ini itu ada namanya program Lexus ya. Jadi Lexus itu menghadirkan program untuk tidak lagi sarjana hukum itu menjadi hal yang penting. Karena dia cukup dengan menekan tombolnya itu, dia bisa menganalisis suatu kasus ini apakah layak untuk dimajukan ke dalam pengadilan atau tidak. Seberapa persen menangnya sebuah kasus ini kemudian. Kalau dia diajukan ke dalam pengadilan, dibawa ke pengadilan. Apakah 75%, 50% atau tidak. Nah, itu mesin Lexus istilahnya di Amerika itu. Jadi dengan itu sarjana hukum itu bukan menjadi hal yang penting kemudian. Karena sudah ada mesin untuk mengukur tingkat kemenangan seseorang. Bagaimana cara membuat kontrak yang baik? Masukkan ke mesin Lexus, itu sudah muncul kontrak. Nah, itu maksudnya ya. Efektivitasnya itu berapa, Pak? Efektivitas alatnya itu? Kalau dia sudah dilahirkan seperti itu dan dia punya paten, itulah kekuatan globalisasi ya kan. Jadi kalau kita tidak mampu bersaing, kita akan dilibas dengan kekuatan itu. Nah, ke depan itu sarjana hukum bukan menjadi hal, makanya di pengadilan, lihat di pengadilan hari ini. Banyak sekali pengacara, banyak sekali jaksa, argumentasi itu yang kemudian menjadi penting. Orang kemudian menjadi sarjana hukum, kalau tidak kuat dengan argumentasi hukum, tidak kuat dengan logika hukum, maka dia akan dilibas dengan kekuatan Lexus. Lexus itu kan mesin. Begitu dia keluar muncul, oh ini 75% kekuatannya bisa menang, maka dia akan majukan perkaranya ke pengadilan. Nah, kemudian ketika masuk pengadilan, kan ada jurisprudensi di dalam situ, di dalam Lexus itu.
Pernah baca website hukum online? Ya, pernah. Pernah. Website hukum online itu yang namanya Lexis. Kemudian orang tidak perlu sekolah sarjana hukum, orang cukup buka buku, coba buka buku website hukum online, orang sudah bisa baca apa sih hukum itu, seperti apa hukum untuk digerakkan, seperti apa hukum pidana ini, seperti apa hukum perdata ini, apa sih maksudnya. Nah, itulah Lexis. Besok orang cukup dengan berbayar hukum online. Udah mulai, Pak. 3.000 atau 2.000 mungkin. Nah, tidak perlu dia kuliah hukum, dia sudah baca di situ ada ini. Makanya dosen kalau tidak kemudian banyak membaca dan membaca dan mengikuti perkembangan zaman, dia akan ketinggalan. Saya ada dosen saya itu kuliah di Belanda, itu di Utrecht. Saya ke rumahnya 8 hari, dia cerita di Jerman itu sudah ada rumah sakit di Stuttgart ya, rumah sakit yang bisa mengobati segala penyakit dan orang bisa berumur sampai dengan 200 tahun. Itu di Jerman, cukup dengan membayar 350 juta rupiah. Kalau dirupiahkan uang baht itu, uang Jerman itu. Nah, dengan itu dia sudah bisa hidup sampai dengan 200 tahun umurnya. Itu di Jerman. Yang teknologi itu. Dia mau berobat jantung, tinggal bayar 350 juta. Mau berobat kolesterol, tinggal bayar 350 juta. Per satu penyakit, itu 350 juta. Itu di Jerman. Jadi itu diprediksi 200 tahun dia bisa hidup. Dan bahkan bisa lebih. Dari rumah sakit itu. Satu rumah sakit di Jerman itu. Itu ceritanya. Jadi banyak orang-orang Timur Tengah itu datang ke Jerman untuk berobat ke situ. Nah, itulah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak cukup kita dengar. Tidak cukup kita hanya menjadi pendengar yang baik gitu loh. Kita harus menjadi pembaca yang baik kemudian. Coba lihat di belakang saya ini kan banyak buku ini. Itu sekian tahun saya kumpulkan buku dari kuliah S1 itu saya baca terus. Tidak cukup kita hanya menjadi pendengar. Kalau mau cari buku elektronik, apalagi itu banyak sekali buku elektronik saya itu. Itu yang saya baca kemudian. Saya sering bagi-bagi buku elektronik. Karena rajin. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tidak cukup kita menjadi pendengar yang baik, kemudian yang kita dengar itu kita sampaikan ke orang, tapi kita tidak pernah membaca bukunya kemudian. Makanya debat itu yang menjadi menarik adalah debat yang kemudian dengan argumentasinya masing-masing. Makanya ada anekdotnya, satu orang sarjana hukum itu melahirkan 2 pendapat. Itu anekdot gitu. Kenapa 2 pendapat? Karena itu kekuatan argumentasinya. Saya lanjutkan. Apa ini yang saya mau panggil? Mana Supardi? Pardi? Mana Supardi? Hadir ya? Ada Pak, ada. Supardi, apa yang Supardi ketahui tentang trias politika dalam lembaga itu? Trias politika, Pak. Ya. Trias politika itu adalah pembagian sistem lembaga saja, Pak. Baik itu mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Pak, begitu. Terus apa perbedaannya legislatif, yudikatif, eksekutif? Kalau legislatif itu dia kepada melaksanakan eksekutif dulu, Pak. Eksekutif itu pelaksanaan undang-undang sebagai eksekutor undang-undang itu, Pak. Kemudian kalau legislatif itu dia memproduksi undang-undang itu. Kemudian kalau yudikatif itu dia sebagai penegak dari sebuah undang-undang. Penegak undang-undang maksudnya? Ya, dalam artian kayak peradilan begitu kan, Pak. Kemudian dia melindungi dia itu sebagai penegak sih, Pak, gitu. Nah, teori politika ini siapa yang pertama kali itu Supardi yang menemukan?
Trias Politika teorinya sebentar, lupa saya namanya Pak. Pengetahuannya aja itu loh. Nggak usah dulu buka-buka yang lain. Siapa? Nggak tahu namanya Pak. Mana deh? Pernah dengar namanya Montesquieu? Montesquieu? Pernah dengar nama Montesquieu enggak? Pernah dengar sih Pak, cuman agak familiar begitu. Familiar. Apa yang diketahui tentang Montesquieu? Yang sempat diketahui tentang Montesquieu? Nah, ya. Jadi Montesquieu ini adalah orang Norwegia. Orang Norwegia di dalam buku Ejimia Sidiki itu di halaman 34 itu, di buku hukum tata negara itu ya, itu menjelaskan Montesquieu itu adalah teori yang dikemukakan oleh Montesquieu itu adalah Trias Politica tadi yang disebutkan Supardi itu. Trias Politica itu adalah 3 cabang kekuasaan. 3 cabang kekuasaan yang terdiri dari struktur dari pemerintahan. Struktur pemerintahan itu ada legislatif dan ada eksekutif. Jangan dipisahkan itu. Itu satu struktur pemerintahan. Legislatif dan eksekutif itu struktur pemerintahan. Memang di zaman Orde Baru, struktur pemerintahan legislatif eksekutif itu seolah-olah legislatif itu di bawah eksekutif. Tapi di pasca reformasi itu dibuat menjadi punya kekuatan sendiri-sendiri sebagai misalnya eksekutif selaku presiden yang dipegang oleh presiden dengan kekuasaan presidensialnya, dia tidak tunduk kepada parlemen. Kemudian beda kalau kemudian sistemnya parlemen maka presiden tunduk kepada kekuasaan parlemen. Itu bukan sistem presidensial. Itu yang terjadi zaman Orde Baru. Dia di satu sisi mengaku sebagai presidensial, tapi di sisi lain parlemen menjadi tempat mandataris presiden selaku mandataris MPR. Nah, itu sistem parlemen. Tapi kalau dalam Montesquieu, dalam Trias Politica itu ada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan selaku pengawas atau pembuat undang-undang. Eksekutif pelaksana dari undang-undang seperti katanya seperti tadi itu, dan yudikatif itu bagian dari pengawal undang-undang kemudian. Nah, tapi itu yang ditolak. Jadi hakim itu bukan corong undang-undang. Nanti kita bicara. Tapi di Montesquieu dia sebagai pengawal undang-undang. Kalau disederhanakan dia sebagai corong undang-undang kemudian. Kalau bedanya dengan John Locke itu, Pak? Nanti kita bicara itu. Itu maksudnya. Jadi corong undang-undang kemudian itu yang kemudian membedakan apa yang terjadi di Indonesia hari ini dengan apa yang menjadi teori Montesquieu soal Trias Politica. Nah, Trias Politica itu dari Supardi bilang itu ada legislatif pembuat undang-undang, ada eksekutif pelaksana undang-undang, ada yudikatif sebagai pengawal undang-undang. Nah, ini 3 cabang kekuasaan. Itu teori Montesquieu kemudian Trias Politica. Atau sering disebut dengan pembagian kekuasaan. Trias Politica itu. Jadi kekuasaan itu dibagi-bagi. Kekuasaan legislatif pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif pelaksana undang-undang, kekuasaan yudikatif sebagai pengawal undang-undang. Nah, itu pembagian, itu yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan. Nah, kalau menurut Lee McDonald itu, yang dimaksud Montesquieu itu adalah perkataan cabang kekuasaan itu seperti berhubungan dengan penerapan hukum sipil. Tidak lain adalah de judiciari. Jadi, ketiga fungsi itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama ada hal undang-undang yang kemudian, ada hukum yang dibuat kemudian. Kenapa hukum yang dibuat? Nah, disitulah kemudian ada konsepsi yang ideal yang diinginkan oleh Montesquieu. Konsepsi ideal yang diinginkan oleh Montesquieu adalah soal bagaimana ketiga hubungan itu
menjalankan dalam proses check and balances. Ada sistem saling recheck and recheck istilahnya, saling kontrol kemudian. Itu yang diinginkan dari konsepsi tes politika sebenarnya, yang diinginkan oleh Montesquieu kemudian. Keinginan Montesquieu yang paling besar itu adalah ada proses check and balances, ada proses kontrol, dan ada proses keseimbangan dalam sistem kekuasaan. Jadi tidak ada dominasi kemudian. Tidak ada dominasi presiden, tidak ada dominasi eksekutif, legislatif, DPR, dan tidak ada dominasi Mahkamah Agung. Jadi dia saling kontrol dan kemudian ada keseimbangan kekuasaan. Nah, itu keinginan ide dasarnya dari Montesquieu. Sebenarnya konsepsi ide dasarnya itu di situ. Semua ini berjalan seimbang, bukan berjalan kemudian sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi pemahaman lembaga negara itu adalah lembaga pemerintahan yang saling mengisi kemudian. Itu yang dimaksud. Jadi lembaga negara itu ya bukan hanya ada di eksekutif, bukan hanya ada di legislatif, bukan hanya ada di legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Jadi dia satu kesatuan yang saling seimbang kemudian. Makanya kemudian muncullah ada lembaga negara independen. Kalau katanya Jim Lee itu adalah lembaga negara bantu istilahnya. Kalau di bukunya Jim Lee, lembaga negara bantu itu adalah membantu peran pemerintah, membantu peran eksekutif, tapi dia bukan lembaga eksekutif. Apa itu ya seperti KPK sebenarnya. Makanya banyak kemudian salah interpretasi di dalam perubahan undang-undang KPK itu memasukkan KPK sebagai lembaga eksekutif. Tidak. Maksudnya Jim Lee adalah dia membantu peran pemerintah, tapi dia bukan lembaga pemerintah. Gitu. Ada pertanyaan dulu. Firman, apa yang ditanyain dengan soal John Locke? Apa yang mau ketahui tentang John Locke dulu sebelum bertanya? John Locke, Ya. pemisahan kekuasaan. Apa pengertian dari John Locke soal pemisahan kekuasaan? 3 menurutnya. Legislatif, legislatif, eksekutif, dan federatif. Terus? Kalau legislatif membuat undang-undang. Terus kalau eksekutif menjalankan serta mengadili. Itu bedanya dengan si Montesquieu. Kalau federatif hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri. Berarti ada yang bersamaan berjalan. Ya. Apa itu? Menjalankan dan mengadili. Menjalankan dan mengadili. Menjalankan dan mengadilinya apa? Apa kekuasaan eksekutif atau kekuasaan legislatif? Kekuasaan eksekutif. Hah? Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif. Ya. Berarti Mahkamah Agung ini di bawah kekuasaan eksekutif, begitu? Ya, di bawah rumpun. Hah? Di bawah rumpun kekuasaan eksekutif Mahkamah Agung. Ya, sama kayak KPK sekarang. Sama kayak KPK sekarang, kemudian. Ya, bukan independen. Bukan independen, itu kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan federatifnya bagaimana? Ya. Kekuasaan federatifnya berarti berdiri terpisah. Kenapa, Pak? Kekuasaan federatif. Kurang jelas suaranya. Federatifnya itu terpisah atau satu kesatuan dengan kekuasaan. Federatif itu seperti apa? Federatif, dia melakukan hubungan luar negeri federal. Federal. Terus apa fungsi Menteri Luar Negeri? Kalau dia menteri, berarti dia di bawah kekuasaan eksekutif. Eksekutif. Nah, kalau dia ngikutin teorinya John Locke misalnya, apa kemudian peran dan fungsi Menteri Luar Negeri? Firman. Apa Firman? John Locke. John Locke ini kan lahir menentang kekuasaan absolut. Dia lahir di mana? Inggris kayaknya. Jangan kayaknya. Nggak boleh asumsi, harus pasti ilmu hukum itu. Ilmu hukum itu bukan ilmu asumsi.
Tidak boleh ada asumsi dalam ilmu hukum. Dia harus ilmu pasti. Jangan berandai-andai itu loh. Ya, namanya John Luke. Nggak boleh kita berandai-andai dalam ilmu hukum. Giliran deh Itu. Pak saya nanya. Hah? Giliran saya nanya. Jangan nanya. Saya nanya dulu, selesaikan dulu John Luke itu. Saya bahas John Luke tadi. Hah? Kalau Montesquieu, aduh, salah bisa deh. Saya selesaikan dulu pertanyaan saya dulu. Federatif itu apa sih fungsinya? Melakukan Ada- hubungan luar negeri, federatif. Membangun hubungan luar negeri seperti apa? Seperti Nah, zaman John Locke ini itu zaman seperti apa yang terjadi? Jadi kan katanya zaman Zaman absolut, kekuasaan kekuasaan absolut, rakyat. kekuasaan absolut ini kan kekuasaan otoriter berarti. betul. Jadi absolut ini dipegang oleh raja itu kan, raja yang Ya. absolut, raja yang otoriter. Nah, zaman di abad keberapa ini? John Locke lahir. Abad ke berapa ya? Ke-17? Nggak usah asumsi. Jangan nebak-nebak. Nggak tahu deh. Jangan nebak-nebak. Kalau nebak-nebak nanti salah. Di zamannya siapa? John Locke Raja ini. John. Raja John. Siapa? Raja John. John siapa? Raja John II kayaknya. Kayaknya lagi. Jangan kayaknya. Pokoknya Renaissance. Zamannya Renaissance. Jadi kalau John Locke, kalau Montesquieu itu adalah pembagian kekuasaan. Kalau John Locke itu pemisahan kekuasaan atau pembatasan kekuasaan dia istilahnya. Dia bukan pembagian kekuasaan. Itu bedanya. Jadi kalau Montesquieu itu jelas mana kekuasaan legislatif, pembuat undang-undang, mana kekuasaan eksekutif, pelaksana undang-undang, dan mana kekuasaan yudikatif yang mengadili, mengawal undang-undang itu. Itu Montesquieu. Nah, tapi kalau John Locke itu membagi undang-undang ini. Itu dia. Dia membagi kekuasaan ini, dia bagi-bagi kekuasaan ini. Kekuasaan yang dia bagi-bagi ini dia bagi-bagi. Jadi tadi yang dikatakan oleh Firman itu, jadi ada kekuasaan eksekutif bersama-sama dengan yudikatif itu menjadi satu kesatuan. Jadi hukum itu ada di bawah raja pada saat itu ya. Ada di bawah raja. Hukum itu semua dikendalikan oleh raja. Jadi titah raja itu adalah titah yang benar itu kemudian. Makanya muncul kemudian di zamannya John Locke ini memunculkan yang namanya revolusi gereja, kemudian memunculkan yang lahirkan yang namanya kemudian Protestan. Itu dari zamannya John Locke. Kemudian ada kekuasaan federatif, kekuasaan antar negara itu kemudian ada hubungan antar negara, hubungan antar negara Perang Pak itu ya. terkait dengan perang. Perdamaian perang. Karena zaman itu zaman peperangan. Jadi zaman di Eropa itu zaman Napoleon Bonaparte itu kan orang berperang untuk menguasai penguasaan. Jadi orang negara ini harus dikuasai itu. Itu katanya Napoleon Bonaparte. Jadi ketika penguasaan negara-negara ini dapat ditaklukkan maka harus melalui peperangan. Makanya kemudian dikenal namanya ada federatif tadi itu. Bagaimana proses negosiasi antar negara kemudian siapa yang menaklukkan siapa yang ditaklukkan, dan siapa yang punya wilayah-wilayah jajahan. Itu di abad ke-17 ya, di abad ke-17, 18. Kalau abad ke-17 itu tahun berapa Firman? Abad 17. Ya.
sekitar 1600-an. Abad ke-17, 1600-an. Kalau abad ke-17, saya testis saja ini. Kenapa dia 1600-an abad ke-17? Seharusnya 1700-an. Itu di Perancis. Revolusi Perancis. Bukan hanya revolusi Perancis, ada revolusi industri di situ. Zaman Renaissance itu kan revolusi industri. Kalau di Perancis itu Ada revolusi Perancis, itu revolusi Perancis itu kan menjatuhkan kekuasaan raja itu. Itu yang oleh Napoleon, kemudian dibunuh di depan umum itu, dipancung di depan umum Raja Louis gitu ya. Louis Raja 16. Louis 16 yang dipancung di depan umum, meninggal dunia, hartanya diambil oleh Napoleon semua, karena harta Raja Louis itu adalah harta dari kerajaan Templar. Jadi kerajaan Templar ini yang pertama kali membuat bank, membuat alat pembayaran dengan bukan dengan pembayaran dengan apa istilahnya itu? Apa istilahnya? Emas dengan kertas, oke Pak. Emas dengan kertas. Kalau emas itu bukan dengan emas. Jadi orang punya permata itu dititip di Templar, kemudian dibuatkan surat berharga. IOU. Nah, dengan surat-surat berharga itu ya Templar. Nah, harta milik Templar ini yang diambil oleh Raja Louis. Raja Louis mengatakan bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara. Tapi apa? Raja Louis ini yang kemudian yang dibunuh oleh Napoleon Bonaparte. Hartanya ini yang diambil oleh Napoleon Bonaparte. Nah, itu harta yang dibawa, itu harta yang dititip oleh orang-orang yang pergi berziarah ke Palestina pada saat itu. Tembok ratapan. Ada yang ke tembok ratapan, ada yang ke Sulaiman Temple istilahnya. Nah, itu yang dikumpulkan karena pada saat itu ada proses apa istilahnya bajak, kalau di laut itu nama bajak laut istilahnya. Ada perampokan-perampokan di tengah jalan itu. Nah, Panglima Templar ini yang itu kemudian ditugasi oleh raja di sekitar Palestina itu untuk dititip hartanya. Dibuatlah surat berharga. Itulah pertama kali dikenal sebagai tempat cikal bakal lahirnya bank kemudian. Saya lanjut. Sedikit Pak, kalau ini Pak, kalau Junlok itu kan tadi masalah wewenang negara itu Pak, kalau agama gimana itu Pak? Kalau Junlok itu kan tadi pemisahan negara itu, tapi kalau agama gimana itu Pak? Apakah dia termasuk juga di Junlok itu Pak? Jadi dia ada pemisahan agama itu tidak saling mencampuri. Jadi agama itu tidak boleh mencampuri untuk kepentingan itu. Jadi urusan agama itu adalah urusan keselamatan akhirat. Sedangkan urusan negara adalah keselamatan dunia. Dia memisahkan itu. Jadi kalau agama itu urusan keselamatan akhirat, kalau negara itu urusan keselamatan negara. Jadi dia tidak boleh saling mencampuri. Makanya di zamannya itu terkenal yang namanya si Simon Petrus ya. Simon Petrus itu adalah memisahkan antara agama dengan kekuasaan. Tapi itu yang kemudian terjadi. Dia lihatlah para persengkongkolan para pendeta dengan negara. Makanya itu yang melahirkan yang namanya pertentangan di agama di agama Katolik, yang melahirkan agama Protestan di zaman itu. Yang lahir di Inggris. Makanya Inggris itu cikal bakal semua agama kemudian menjadi pertentangan. Sampai soal ateis itu ya lahirnya di Inggris. Karl Marx ini kan penganut ateis, penganut sosialis komunis yang lahir di Inggris. Padahal dia adalah anak seorang pendeta. Tapi karena dia bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh kelompok agama yang berselingkuh dengan kelompok kerajaan, itu yang memuatkan dia melahirkan yang namanya ateis itu. Jadi dia ada teorinya itu, dia bilang itu agama itu hanya persengkongkolan para pendeta itu kemudian. Atau agama itu dikatakan adalah candu kemudian oleh Karl Marx. Maka itu melahirkan agama ateis. Kalau di Eropa itu banyak orang ateis. Nah, kalau kita ke Eropa,
itu bukan hanya di Cina, bukan hanya orang komunis yang ateis. Di Eropa sendiri itu banyak orang ateis. Nah heran kita kalau ke Eropa itu. Di Jerman, di Prancis itu banyak orang tidak percaya agama. Karena itu, kemudian orang tidak percaya agama. Persinyal. Pak, katanya Kurnianing sih ini tidak bisa masuk. Dia walk out sendiri, sinyalnya jelek katanya. Siapa? Kurnianing sih, udah dia masuk tadi. Dia chat Pak Dekan. Sedikit dulu Pak Dekan. Iya. Terkait dengan lembaga yang independen nih, kayak misalnya seperti KPK, kemudian KPU, kemudian apa namanya HAM begitu. Tetapi kan itu intervensinya dari lembaga eksekutif dan legislatif, kurasa kan lebih besar di situ Pak begitu. Ya itu bagaimana Pak dalam sebuah pembagian lembaga negara begitu? Ada yang bisa jawab itu? Ada yang bisa jawab? Yang gimana itu? Ya, saya ajak diskusi ini biar partisipatif semua. Diulang anunya Pak. Coba diulang dulu, Supardi. Pertanyaannya diulang dulu. Ya, jadi keberadaan lembaga yang independen seperti KPK misalnya di Indonesia, kemudian apa namanya HAM, kemudian KPU, tetapi di sana selalu saja ada intervensi misalnya dari legislatif maupun apa namanya eksekutif begitu. Nah itu pemisahannya bagaimana, dan kemudian apa namanya bagaimana dikatakan itu independen sedangkan masih diintervensi begitu Pak? Pemisahan. KPK ini kan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang, bukan yang dibentuk oleh undang-undang dasar. Presiden lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dasar. Kalau KPK lembaga yang dibentuk oleh KPK, Komnas HAM, terus KPU, pemilihan umum KPU dibentuk oleh undang-undang. Ya. Terus apa alasannya? Apa alasan yang Supadi kan sederhana. Apa alasannya masih banyak lembaga negara independen kemudian lahir? Padahal sudah jelas kita ini tidak butuh lembaga negara independen karena kita sudah punya lembaga negara itu dia. Atau kita masih membutuhkan lembaga negara independen walaupun ada lembaga, misalnya begini. Kita sudah punya kepolisian dan kejaksaan, kenapa masih ada KPK? Begitu ya? KPK itu lahir karena public trust kepada polisi dan kejaksaan itu menurun. Nah, pertanyaannya kemudian, masa 20 tahun begitu-begitu saja? Pertanyaan kemudian. KPK sekarang masa 20 tahun begini-begini saja kepolisian sama kejaksaan ini. Kan yang namanya lembaga negara bantu atau lembaga KPK ini lembaga negara independen yang sifatnya sementara. Namanya juga komisi kan. Nah, yang namanya komisi ini kan bersifat sementara. Kapanpun bisa dibubarkan. Tidak dia permanen kemudian. Masa selama 25 tahun ini, 20 tahun ya, 20 tahun lebih, 22 tahun lah kira-kira. Ya KPK itu berdiri tahun 99 dengan Undang-Undang 31 tahun 99, kemudian dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. Nah, itulah masa berdirinya KPK. Nah, masa sekian tahun jabatan KPK ini sudah generasi keberapa ini? Generasi kelima tidak salah ya, 20 tahun. 21 tahun lah. Masa seperti ini terus kejaksaan dan kepolisian tidak berubah-berubah. Masa selama itu kita menyerahkan proses penyidikan kasus korupsi kepada KPK? Itu pertanyaannya, Supardi. Tidak salah. Ya, Supardi ya? Lebih politis. Ya, Pak. Nah, seperti itulah kita mempertanyakan lembaga independen ini begitu. Nah, lembaga-lembaga independen ini kan lembaga-lembaga yang dibutuhkan lahirnya pada saat ketika krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Nah, sekian tahun ini, seberapa tahun sih kemudian harus sampai seberapa tahun kemudian Cina saja membangun KPK-nya itu cukup sampai dengan waktu 10 tahun. Kemudian dibubarkan. Itu Cina. Nah, Hong Kong pun demikian. Dia sekitar 15 tahun sudah bubar.
ini Indonesia sudah 22 tahun itu masih KPK-nya dan tidak selesai-selesai yang namanya korupsi gitu. Itu pertanyaan Supardi itu. Sampai kapan kita kemudian harus punya lembaga negara seperti KPK, seperti Ombudsman, seperti Komisi Kejaksaan, seperti Komisi Kepolisian, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum. Kalau Komisi Pemilihan Umum itu jelas, itu perintah undang-undang ya. Nah, dia lembaga negara independen yang tidak posisinya berada di dalam eksekutif, tapi dia di luar eksekutif sebagai penyelenggara pemilu. Cuma memang debatable, nanti kita jelaskan. Nah, itu pertanyaannya Supardi. Pertanyaan yang bagus kemudian. Karena ada banyak kasus kemudian. Nah, pembentukan lembaga negara baru yang bersifat independen itu lahir pasca reformasi. Nah, dia lahir pasca reformasi akibat krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara ini. Makanya dia melahirkan lembaga negara independen. Nah, akibat krisis ini yang melahirkan yang kemudian kita kenal banyaknya lembaga negara ini tidak kemudian tunduk kepada pemerintahan. Apa penyebabnya? Pertama, persoalan hukum, kemudian persoalan pelayanan publik, persoalan hak asasi manusia, persoalan korupsi, dan seterusnya. Itu yang melahirkan lembaga-lembaga independen. Sampai kemudian adanya tekanan-tekanan negara-negara asing. Contohnya misalnya, IMF memberikan utang kepada Indonesia untuk memperbaiki ekonomi. Tapi uang yang diberikan hutang itu dikorupsi. Makanya lahirlah kasus BLBI itu kan. Kasus BLBI itu kan bukan kasus untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, tapi untuk memperbaiki hutang-hutang swasta, hutang-hutang perbankan swasta itu gitu loh. Itu yang dilahirkan oleh orang ke luar negeri membawa uang sekian ratus juta di kasus BLBI. Itu yang terjadi, itu yang disebut dengan kemudian korupsi yang meningkat. Bayangkan bukan dari sejak KPK berdiri ya, dari sebelum KPK berdiri malahan itu kasus BLBI itu. Kasus BLBI itu kan 25 tahun itu umurnya. Baru hari ini dia dihentikan penyidikannya, baru hari ini baru sadar kemudian. Ketimbang berlelah-lelah mengejar kasus hukumnya, lebih baik mengambil asetnya. Nah, itu yang terjadi. Kasus KKB di Kalimantan, di Papua itu tidak lain dari kasus BLBI itu. Nanti ceritanya kemudian ketemu itu. Ini tidak jauh dari kasus Taman Mini Indonesia Indah, KKB itu pokoknya. Itu ada aset 100 sekian triliun yang mau ditarik, hanya memunculkan KKB di Papua. Tidak jauh bagian dari itu. Itulah lembaga harta Soekarno, Pak. Lembaga negara independen ini lahir dari proses tadi itu yang saya jelaskan itu. Ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Ada sistem birokrasi yang korup, kemudian ada sistem lembaga negara yang korup, makanya itu yang kemudian melahirkan negara independen. Nah, dia sebagai bentuk dari proses check and balances, mengawasi dan mengimbangi. Jadi dia mengawasi dan mengimbangi lembaga-lembaga negara itu. Itu fungsinya lembaga-lembaga independen ini. Tapi apakah harus sampai dengan berapa tahun dia bertahan? Apakah terus-menerus kemudian? Makanya kemudian check and balances ini mengawasi dan mengimbangi, itu menjadi roh dari proses pembangunan dan pengembangan demokrasi. Tapi ini sudah sekian tahun, makanya ketika sekian tahun ini seharusnya sudah baiknya namanya lembaga negara ini, bukan kemudian terus-menerus seperti ini. Makin parah, Pak. Itu yang jadi pertanyaan kemudian, itu yang menjadi perdebatan. Makanya ketika autokrasi itu muncul, maka memunculkannya kemudian persoalan ini, karena selalu lamanya. Ada pertanyaan dulu, yang lain dulu. Saya sudah mulai mengering. Berarti Pak, selama masalahnya belum selesai, terus belum tuntas, berarti lembaga independen ini nggak bisa dibubarin gitu Pak, atau bagaimana? Nah, itu pertanyaannya, tadi pertanyaannya sampai seberapa lama ini lembaga-lembaga negara yang independen ini muncul, gitu loh. Apakah ada masalah di sistem atau ada masalah di lembaga negara yang pokoknya ini? Ini kan dia posisinya tadi kan check and balances, mengawasi dan mengimbangi, gitu ya.
Kalau kemudian yang diawasi, yang diimbangi, kemudian lembaga independen ini lebih boros, contohnya kemarin kasus suap terhadap penyidik KPK itu kan jadi pukulan telak itu, pukulan yang sangat memalukan. Padahal KPK itu lahir sebagai wajah dari proses check and balances, mengimbangi dan mengawasi yang namanya kepolisian dan kejaksaan. Tetapi wajahnya ditampar kemudian oleh penyidiknya sendiri. Dia terima suap dari Bupati mana itu, Tanjung Balai ya. Nah, terima suap 1,5 miliar dari seorang bupati, itu menampar penyidik di KPK kemudian. Ini sudah independen, fungsinya untuk mengawasi, untuk memperbaiki proses hukum di kejaksaan dan polisian, kalau dia begitu gampang disuap. Itu yang bahaya kemudian. Ada arus balik kemudian terhadap lembaga-lembaga independen ini kemudian. Kalau tidak mampu kemudian memuaskan keinginan masyarakat. Kalau tidak mampu memperbaiki sistem kemudian. Yang terjadi contoh misalnya, ada kasus wartawan yang ditendang oleh Pol PP. Kemarin tidak salah ya? Ya, betul. Lombok Timur. Di Lombok Timur ya. Itu mahasiswa UGR itu. Wartawannya. Tidak tahu sih. Itu wartawannya gimana Pak? Itu mahasiswa UGR itu yang ditendang itu. Admin Instat Lotim itu Pak? Enggak, mahasiswa wartawan yang ditendang, yang dicekek itu wartawan mahasiswa UGR Fakultas Hukum itu. Iya katanya sih admin, dia admin Inside Lotim. Lagi aktif kuliah itu. Oh, masih aktif kuliah. Masih aktif kuliah ini. Semester 4 mungkin itu. Semester 6. Siapa itu? Tidak perlu saya sebut, nanti cari sendiri. Karena sampai jam 11 malam dia curhat sama saya itu. Habib Pak, nah Habib. Bukan. Habib dia bukan wartawan, Habib ini. BTS dia itu, Habib wartawan tambah surat kabar. Oh, yang udah berapa Pak? Hah? Agak tua mungkin dia Pak. Nah, masih muda. Dari mana dia Pak? Nah, nanti cari sendiri. Saya jelasin dulu ini. Jadi, Pol PP ini berfungsi, berperan untuk mengawal Perda kemudian. Dia tidak boleh menjadi seolah-olah menjadi polisi, menjadi tentara, itu loh tugasnya. Nah, tugasnya itu adalah mengawal Perda, bukan kemudian menjadi polisi maupun menjadi tentara, sampai mencekek orang, membentak orang. Itu bukan proses, itu kan proses di zaman HIR itu. Sampai memukul orang, menendang orang, itu yang tidak etis itu kemudian. Apalagi yang ditendang dan ini itu adalah seorang wartawan yang sedang mencari berita. Dia mengakui, dia tidak saya. Pak Dekan, saya ini keluar dari ruangan Kesra, yang gedungnya terpisah, membuka masker untuk menghirup udara di tempat yang terbuka. Nah, itu saya dipaksa untuk memakai masker di tempat itu. Kan jadi aneh pertanyaannya. Enggak, kamu suruh dia cek itu pejabat birokrasi itu pakai masker apa enggak semuanya itu. Kalau dia memperlakukan hukum yang benar itu kan. Jangan main tendang begitu, etikanya enggak baik begitu etikanya. Nah, itu yang terjadi. Jadi seorang Pol PP membuat dirinya seolah-olah menjadi polisi maupun tentara, itu enggak baik itu. Itu bukan tugasnya kemudian. Tugasnya adalah edukasi Pol PP ini. Mengawal perda tapi dengan cara memberikan edukasi. Nah, kalau orang tidak mengikuti dia, jangan ditendang. Tangkap dia, proses dia. Gunakan perda apa namanya ini, kasih dia sanksi, itu bayar denda gitu kan. Bukan ditendang begitu, bukan dicekek begitu orang. Itu yang tidak benar. Itu yang namanya kemudian ada penyalahgunaan wewenang, atau istilah dalam Belandanya itu van dat weklur istilahnya, keluar dari norma-norma hukum. Van dat weklur. Jam 11 malam saya bilang, lapor aja dia polisi. Visum, lapor polisi, selesai. Nggak usah ikutin yang lain. Tadi pagi sudah dilapor polisi kayaknya. Begitu. Itu yang saya lihatkan. Nah, jangan kemudian
ada lembaga bertindak di luar dari kewenangannya, ada lembaga bertindak di luar dari prosedur yang bisa dibuat hukum itu. Nah, itu yang terjadi, makanya kenapa kemudian muncul KPK, muncul ombudsman. Ombudsman muncul ini melihat dari fungsi pemerintah yang tidak berjalan, yaitu fungsi pelayanan publik. Padahal pelayanan publik itu lahir dari pertanyaan saya di awal tadi soal negara kesejahteraan itu ya di situ. Bagaimana masyarakat terlayani kalau pelayanan publiknya tidak berjalan? Orang mengurus izin disuruh mengeluarkan uang sekian juta, baru izinnya keluar. Bagaimana ekonomi berjalan kalau orang mengurus izin pun bertahun-tahun? Nah, di situ ya fungsi pelayanan publik kemudian. Dipahamin kan? Paham, Pak. Terus kasus Iya. masker Pol PP NTB gimana, Pak? Itu urusan polisi nanti. Saya untuk menjelaskan seperti itu ininya. Seperti itu apanya hal yang harus dilihat. Bukan kemudian bertindak sewenang-wenang. Kalau urusan masker ya urusan Pol PP nanti itu. Bukan urusan kita. Oke? Dipahamin? Sudah saya hadir di kelas A tadi. Andi Fernanda udah, Pak? Udah, kan udah nyebut Udah tadi. tahu Andi. Baik. Kita akhiri. Kita ketemu nanti jam 4 lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.